tentang sahabat Nabi yang bernama Nuaiman itu disebutkan di beberapa sumber, di antaranya dalam kitab Tarikh Damsyik karya Al-Imam Ibnu Asakir disebutkan bahwa beliau adalah Nuaiman bin Amru bin Rifa'ah bin Haris bin Sawad bin Malik bin Gonmu Al-Ansari. Beliau radhiyallahu anhu adalah salah satu peserta dalam perang Badar. Dan jika ditanyakan mengapa dia dikatakan mencintai Allah dan Rasulnya dan ada jaminan surga, karena memang ahlu Badar itu memiliki kekhususan dan keutamaan yang begitu besar. Di antaranya adalah Rasul SAW bersabda tentang ahlu Badar, la yadkhulu nara ahadun syahida badra. Tidak akan masuk neraka selama-lamanya siapapun yang turut serta dalam perang Badar. Dan tentang pernyataan bahwa beliau adalah yang dikatakan yadkhulul jannata wa huwa yadhak, masuk surga dalam kondisi tertawa, ini bukanlah hadis, tetapi perkataan ulama disebutkan di beberapa kitab, di antaranya Rabiul Abror karya Az-Zamakhsyari. Asar yang lebih kuat tentang orang masuk surga dalam kondisi tertawa adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab beliau Az-Zuhud, yaitu dari Abu Darda, bahwa beliau berkata, innal ladina alsinatahum rutbatun bi dzikrillah yadkhulul jannata wa huwa yadhak. Orang-orang yang senantiasa lisan-lisan mereka basah dalam berzikir, maka mereka akan masuk surga dalam kondisi tertawa. Nah, tentang sahabat Nuaiman ini memang ada beberapa riwayat. Yang pertama yang sahih, beliau adalah sahabat yang dimaksudkan dalam Sahih Bukhari, dia ini hobi minum. Berkali-kali dihukum oleh Rasulullah kembali jatuh ke dalam dosa minum minuman keras. Sampai kemudian ada yang berkomentar, semoga Allah melaknatnya. Terlalu sering dia melakukan dosa tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, la tal'anu, fawallahi ma alimtu illa annahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan kalian melaknat dia. Sungguh aku tidak mengetahui darinya kecuali dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan sahabat yang satu ini memang sering disebut sebagai sahabat yang hobi bercanda. Dan perilaku jenakanya bahkan terhadap Rasulullah SAW. Sebagian riwayat itu ada yang sahih, bisa diterima, dan sebagiannya dhaif. Di antara kisah jenaka daripada sahabat Nuaiman ini, dia pernah menyuruh seorang penjual madu mengantarkan madu kepada Rasulullah SAW. Dan mengatakan kepada penjual tersebut, ini hadiahku untuk Rasulullah, dan mintakan bayarannya kepada beliau. Maka datanglah penjual madu ini kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, ini ada madu hadiah daripada Nuaiman. Maka Rasul senang mendapatkan hadiah tersebut. Tapi tidak lama kemudian orang tersebut menyodorkan bilnya, tagihannya. Karena ternyata belum dibayar oleh Nuaiman. Rasulullah tersenyum melihat itu, beliau paham. Beliau kemudian membayar hadiah daripada Nuaiman tersebut yang ternyata adalah hadiah terselubung. Dalam sebuah riwayat ketika ditanya, wahai Nuaiman, mengapa engkau melakukan itu? Kata Nuaiman, ya Rasulullah, aku hendak menghadiahkan kepada engkau madu, tapi aku tidak punya uang. Maka Rasulullah pun tersenyum mendengar hal itu. Hadis ini disebutkan dalam Musnad Abu Ya'la dan Al-Haisami dalam Majma' Zawaid mengatakan bahwa isnad riwayat ini sahih. Riwayat yang kedua tentang Nuaiman adalah pernah seorang badui datang menemui Rasulullah SAW dengan mengendarai unta. Setelah dia mengikat untanya, dia masuk menemui Rasulullah SAW. Nah, kala itu Nuaiman bersama beberapa sahabat sedang duduk-duduk di masjid. Para sahabat mengatakan, wahai Nuaiman, kami ini sudah rindu rasanya daging unta. Itu ada unta, potonglah. Nuaiman awalnya menolak, tetapi sahabat-sahabat yang ada di situ kala itu meyakinkan Nuaiman bahwa Nabi pasti akan membayar harga unta tersebut. Maka kemudian Nuaiman mengambil pedang dan dia langsung menyembelih unta tersebut. Kemudian Badui selesai hajatnya menemui Rasulullah, dia keluar dan sangat kaget melihat untanya sudah terkapar, mati disembelih. Maka dia berteriak, ya Rasulullah, untaku telah disembelih oleh seseorang. Maka mendengar teriakan itu, Nuaiman ketakutan, dia langsung melarikan diri. Rasulullah keluar dan tentu bertanya kepada para sahabat bagaimana ceritanya. Para sahabat kemudian mengatakan bahwa yang melakukan itu adalah Nuaiman. Maka Nabi SAW mencari Nuaiman, yang kala itu Nuaiman bersembunyi di sebuah kolong, di rumah salah seorang sahabat. Nah, ketika Rasulullah dan para sahabat datang, mereka melihat Nuaiman bersembunyi, dan para sahabat ini berisyarat kepada Rasulullah tempat persembunyian daripada Nuaiman. Maka Rasulullah mendatangi Nuaiman, dan beliau kemudian bersabda, mahamaluka ala masonat. Kata Rasulullah, mengapa engkau melakukan itu? Maka Nuaiman sambil ketakutan mengatakan, wahai Rasulullah, orang-orang yang menunjukkan kepada engkau tempat persembunyianku, mereka itulah yang memerintahkan aku untuk melakukannya. Rasulullah SAW kemudian mendekat kepada Nuaiman. Beliau kemudian mengusap tanah yang belepotan dari wajahnya Nuaiman. Setelah itu beliau pun tertawa. Dan beliau membayar tebusan dari harga unta yang telah disembelih oleh Nuaiman tersebut. Riwayat yang kedua ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir dalam tarikh beliau, dan juga Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isobah. Dan dikatakan riwayat ini lemah. Karena rawi yang menceritakan ini, yaitu Rabi'ah bin Utsman, itu tidak pernah bertemu dengan para sahabat Nabi. Sehingga hadisnya dikatakan sebagai hadis mursal.